Oke, sekarang kita lanjut bahas soal yang uraian ya. Jadi untuk soal nomor 36, bisa dilihat di sini yang diketahui adalah dua notasi unsur, yang A punya nomor atom 12, yang B punya nomor atom 12. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah yang pertama konfigurasi elektron kedua unsur. Yang kedua, rumus molekul yang terbentuk apabila kedua unsur berikatan, dan yang ketiga adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk. Oke, untuk yang A adalah ini, konfigurasi elektron ya. Jadi untuk yang A fokusnya ke nomor atomnya, ke angka yang di bawah. Berarti A ini 17, konfigurasi elektronnya bisa dituliskan 287. Kemudian yang B, nomor atomnya 12, dia di sini bisa kalian tuliskan konfigurasi elektronnya 282, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang B. Yang B diminta untuk menentukan rumus molekulnya. Nah, rumus molekul bisa ditentukan, kita lihat dulu ya kecenderungan dari A sama B. Ini yang A ya. Kecenderungan dari unsur A sama unsur B. Nah, kalau misalkan kita lihat dari konfigurasi elektron ini, untuk unsur A, dia punya elektron valensi 7 atau jumlah elektron yang ada di kulit luar itu 7 ya. Sedangkan untuk unsur B, dia punya elektron valensi 2 ya. Nah, seperti yang sudah Ibu pernah jelaskan ya, untuk unsur yang punya elektron valensi 1 sampai 3 atau yang ada di golongan 1 sampai 3, dia akan cenderung melepas elektron untuk stabil ya. Sedangkan untuk yang ada di golongan 4 sampai golongan 7, dia akan cenderung untuk menerima elektron. Ya. Untuk stabil berarti kita bahas lagi tentang kaidah oktet ya. Kaidah oktet berarti dia untuk stabil dia harus memenuhi 8 elektron valensi atau punya 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, di antara A sama B, atom A dia akan cenderung untuk melepaskan elektron atau untuk menerima elektron, cenderung untuk menerima karena dia ada di golongan 7. Nah, A cenderung untuk menerima berapa elektron? Biar jadi 8. Jadi kan dia biar 8, dia harus menangkap atau menerima 1 elektron kan, sehingga persamaan reaksinya bisa dituliskan A menerima 1 elektron menjadi amin ya. Kenapa amin bukan A+? Karena kan di sini kalau misalkan atom netral itu kan dia punya jumlah proton dan jumlah elektron sama. Kalau misalkan ditambah 1 elektron, otomatis jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya. Seperti yang kita tahu, elektron itu dia muatannya negatif. Sehingga di sini karena dia nambahnya 1 elektron, jadi muatan A ini -1. Nah, satunya nggak perlu ditulis, jadi cukup ditulis minus saja. Nah, kemudian yang B itu kan dia punya elektron valensi 2 nih. Nah, dia akan cenderung untuk melepas atau menerima elektron. Nah, ini karena dia elektron valensinya 2, golongan 2, dia akan cenderung untuk melepaskan elektron. Nah, untuk bisa 8 nih elektron valensinya, berarti kan si B ini harus melepaskan 2 elektronnya. Jadi, B melepaskan 2 elektron menjadi B2 plus 2 elektron. Nah, B2 plus kenapa plus? Karena kan di sini berarti kalau dia melepaskan elektron, jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Jadi di sini muatannya positif. Kenapa 2 plus? Karena kan dia melepaskan 2 elektron. Ya, ini sesuai dengan jumlah elektron yang dilepaskan. Nah, setelah ini kamu tinggal samakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima ya. Kalau A ini kan dia melepaskan 1 elektron. Yang B 2 elektron. Nah, biar sama-sama
biar jumlah elektronnya sama, maka di sini kalian perlu samakan ya elektronnya ya. Yang di atas dikalikan 2, yang di bawah dikalikan 1. Sehingga kita bisa tuliskan yang di atas menjadi 2A plus 2 elektron menjadi 2 amin. Kemudian yang B dikalikan 1 berarti tetap ya. B menjadi B2 plus 2 elektron. Nah, ini karena sudah sama jumlah elektronnya dan berada di sisi yang berbeda, ini kan ada di sebelah kiri, kemudian ini ada di sebelah kanan. Nah, ini bisa saling menghilangkan, bisa saling dikurangi ya. Ini udah bisa dicoret, kemudian sisanya kita jumlahkan. Ya, ini berarti 2A ditambah B menjadi 2A min plus B 2 plus. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Berarti A-nya ada 2, A-nya 2, B-nya 1. Nah, berarti bentuk rumus molekul yang terbentuk dari kedua unsur bila berikatan, maksudnya kalau misalkan A dan B ini berikatan, maka rumus molekul yang terbentuk itu adalah A2B. Ini ya. Atau kalian bisa menuliskan B A2, ini sama aja ya. Oke, untuk nomor yang 36B sudah selesai, kita lanjut untuk yang C. Nah, untuk yang C, ikatan kimia. Ikatan kimia. Ini bisa 3 kemungkinan ya. Bisa ion, kovalen, atau logam. Ion itu terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Sedangkan kovalen itu non-logam dan non-logam. Sedangkan kalau ikatan logam itu terbentuk dari unsur logam dan unsur logam. Nah, kalau kita lihat nih, untuk A itu kan dia ada di golongan 7 ya, golongan 7. Sedangkan yang B itu ada di golongan 2. Untuk golongan 1 sampai 3, ini dia sifatnya logam. Sedangkan untuk golongan 4 sampai 7, dia pada umumnya sifatnya non-logam. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kalau A itu logam, B itu non-logam. Nah, karena di sini ikatannya antara logam dengan non-logam, berarti ikatannya ikatan ion. Nah, ini untuk nomor 36 selesai ya. Kayak gini. Jadi yang pertama kalian cukup menuliskan konfigurasi elektronnya saja. Kemudian ini yang B sampai terbentuk rumus molekulnya. Kemudian yang C jenis ikatannya apa yang terbentuk dan kenapa bisa terbentuk ikatan yang tersebut. Dijelaskan ya, dia ikatannya antara logam atau logam dengan logam, atau non-logam dengan non-logam, atau logam dengan logam. Oke, untuk nomor 36 udah cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 37. 36 Ibu clear dulu. Oke, sekarang nomor 37. Oke, nomor 7. Di sini tentukan pembakaran standar reaksi dari pembakaran metanol ya, CH3OH. Sebentar. Oke. Jadi kalau misalkan soalnya kayak gini, ini kan berarti yang diketahui adalah delta HF ya. Berarti kamu pakai rumusnya, rumus untuk menentukan delta H reaksi, berarti delta H produk dikurangi delta H reaktan.
Nah, dari sini kamu harus paham dulu nih, mana yang produk, mana yang reaktan. Yang di sebelah kanan ini adalah produk. Nah, sebelah kiri ini adalah reaktan. Nah, setelah itu kamu bisa masukkan di produk. Di sini ada CO2 dan H2O. Ditulis ya. Berarti CO2-nya ada 1, berarti 1 dikali delta H FCO2 ditambah H2O-nya ada 2, jadi 2 kali delta HF H2O, kemudian dikurangi reaktan. Reaktannya di sini ada metanol ya, berarti 1 dikali delta HF metanol CH3OH, kemudian ditambah 3/2 kali delta HFO2. Oke, di soal Ibu nggak kasih data delta HF dari O2, karena delta HF dari O2 itu nilainya 0 ya, 0 kJ/mol, jadi tidak perlu Ibu tuliskan. Yang penting kamu paham. Tuh. Oke, lanjut ya. Sekarang tinggal dimasukkan angkanya, berarti 1 dikali delta HF. CO2 berapa? Minus 394 ditambah 2 kali delta HF H2O, berarti minus 286. Kemudian dikurangi delta HF CH3OH, berarti 1 dikali minus 237 ditambah 3/2 dikali 0. Ya, lanjut. Ini dikali minus 394 ditambah 286 kali 2, berarti 12, 8, 17, 1, 5. 572, berarti minus ya. 572. Nah, ini kemudian dikurangi minus ketemu minus jadi plus ya, 237. 572, 394. 6, 7 tambah 9, 16. 9, 66. Ini Ibu lanjut mana ya? Lanjut ke sini deh. Ya, berarti sama dengan minus 966 ditambah 237. 237, 9, 527. Oke, hasilnya minus 729 kilojoule per mol. Jangan lupa satuannya ditulis. Jadi nomor 37 kayak gini ya. Ini rumusnya, pakainya ini. Jadi nanti kamu jabarin satu-satu. Oke, nomor 37 cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 38. Ini Ibu clear dulu. Nomor 38 cukup panjang ya. Oke, yang pertama nomor 38 kalian diminta untuk menuliskan persamaan hidrolisis ya. Tulisan persamaan hidrolisis untuk yang A, di sini kan reaksinya berarti antara NH4OH dengan HCl ya. Berarti kalian bisa tuliskan reaksi yang pertama NH4OH ditambah HCl, dia menghasilkan NH4Cl plus H2O. Nah, kemudian persamaan hidrolisisnya, ini kan dia reaksinya dengan H2O ya. Berarti cukup ambil ion dari NH4-nya aja, NH4 plus
H2O menjadi NH4OH dan H+. Nah, H+ ini yang menunjukkan sifat dari garam yang dihasilkan dari reaksi NH4OH dan HCl. Karena dia menghasilkan NH+, berarti sifat garamnya adalah asam ya, asam, garam asam. Garam asam. Atau kalau misalkan kamu bingung ya dia menentukan dia garam asam atau basa, kamu bisa lihat nih spesi yang kuat itu spesi yang apa. Ini kan basa lemah nih, sedangkan HCl itu asam kuat. Karena reaksinya antara basa lemah dengan asam kuat, maka karena di sini yang kuat adalah asamnya, maka sifat garam yang dihasilkan adalah garam asam. Jadi ini spesi yang kuatnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang B. Ini di bawah dulu sebentar. Oke, ini di-clear dulu deh. Oke, lanjut ya. Untuk yang B, berarti kamu kalau misalkan mau menentukan pH campuran harus cari mol masing-masing ya. Mol dari senyawa yang direaksikan. Berarti di sini kamu harus cari mol dari NH4OH ya, berarti volume dikali konsentrasi 100 dikalikan dengan 0,2 sama dengan 20 milimol. Begitu juga dengan HCl. Ya, V kali M sama dengan 100 dikalikan dengan 0,2. Berarti 20 milimol. Nah, selanjutnya kamu tuliskan persamaan reaksinya. NH4OH ditambah HCl, dia menghasilkan NH4Cl dan H2O. Ya, mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mula NH4OH itu molnya 20 mili. HCl sama ya. Sedangkan mula-mula kita belum tahu mol dari garam yang dihasilkan itu berapa. Kemudian reaksi, karena kalau reaksi kamu harus menentukan reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang nantinya akan habis bereaksi terlebih dahulu dan menjadi pembatas pada hasil reaksi. Nah, caranya kamu lihat mol dari senyawa yang molnya yang paling kecil. Ini kan sama nih 20-20. Ya udah, kamu masukkan aja di sini 20. Kecuali kalau misalkan di sini 20, di sini 10. Berarti kamu masukkan di sini 10 gitu ya. Jadi masukkan mol yang paling kecil. Nah, ini karena sama, jadi tuliskan aja. Nah, setelah ini kamu bisa langsung jumlahkan ya. Karena di reaktan itu kan dia berkurang, berarti di reaktan dikurangi, sedangkan di produk itu bertambah. Nah, kan dalam suatu reaksi kimia, pasti si reaktannya atau zat reaksinya itu berkurang, sedangkan produknya mulai terbentuk. Sehingga di sini produknya bertambah. Nah, untuk di NH4OH, di sini habis bereaksi semua, tidak ada sisa, sedangkan yang ada sisa itu adalah garamnya ya, 20 milimol. H2O juga 20 milimol. Nah, udah selesai. Di sini kita udah dapat mol dari NH4Cl-nya, mol dari garamnya. Sekarang kita cari pH-nya. Nah, karena di sini garamnya dia sifatnya asam, maka kita harus cari konsentrasi H+ ya. Konsentrasi H+ itu sama dengan pakai rumus hidrolisis Kw ini Kw ya per Kb dikalikan konsentrasi garam ya. Konsentrasi garam kamu bisa cari di sini ya, konsentrasi garam berarti konsentrasi NH4Cl. Ya, konsentrasi NH4Cl kamu bisa pakai data mol sama di volume totalnya ya.
Berarti kamu bisa bagi mol per volume total. Nah, molnya itu 20 milimol. Volume totalnya berarti volume larutan secara keseluruhan. Ini kan dia campuran NH4OH sama HCl. Berarti volumenya 100 ditambah 100 jadi 200. Nah, bisa dicoret-coret. Nah, ternyata konsentrasi garamnya adalah 10 pangkat minus 1. Nah, sekarang kita masukkan KW-nya ini ya, 10 pangkat minus 4, 14, per KB-nya 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 5, dikalikan dengan 10 pangkat minus 1. Nah, ini 14 ya, minus hasilnya adalah 10 pangkat minus 5. Nah, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Tapi sama dengan min log 10 pangkat minus 5. Nah, pH-nya 5. Gitu ya, ini untuk soal nomor 38. Jadi, persamaan reaksi dulu ditulis, kemudian menentukan pH. Langkah awalnya kamu menentukan mol masing-masing, kemudian tulis persamaan reaksinya, mula-mula reaksi sisa. Nah, setelah itu hitung deh mol dari garam yang dihasilkan. Setelah ketemu molnya berapa, kamu cari konsentrasi garam yang dihasilkan. Caranya dengan membandingkan mol dengan volume totalnya. Nah, setelah konsentrasi garam sudah ketemu, kamu cari pH-nya. Awalnya kamu harus cari konsentrasi H+ terlebih dahulu, karena di sini sifat garam yang dihasilkan adalah asam. Tapi kalau misalkan sifat garam yang dihasilkan adalah basa, maka kamu perlu cari konsentrasi OH-. Ya, karena di sini asam, berarti di sini langsung masukkan konsentrasi H+ sama dengan KW per KB kali konsentrasi garam. Begitu konsentrasi H+-nya udah ketemu, masukkan ke pH ya, rumus pH. Min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Gitu ya. Oke, untuk soal nomor 38 selesai. Ini Ibu clear ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 49. Ibu clear. Sekarang kita lanjut nomor 49. Oke, nomor 49. Yang pertama, kamu diminta untuk menuliskan ya persamaan reaksi atau menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda. Dan di sini udah dikasih tahu anodanya Ag, kemudian katodanya besi. Nah, anoda Ag ya. Anoda itu berarti oksidasi. Oksidasi Ag. Ag dioksidasi. Oksidasi kan berarti dia melepas elektron ya. Berarti Ag menjadi Ag plus 1 elektron. Sedangkan di katoda itu reduksi. Nah, reduksi kalau di soal ini yang katoda itu adalah besi. Tapi karena di sini dia dipasangkannya dengan anoda Ag, kita bisa tahu ya Ag dengan besi atau Fe. Di sini yang akan lebih mudah direduksi adalah Ag. Ya. Sedangkan besi akan lebih mudah teroksidasi. Sehingga di sini untuk reaksi yang terjadi di katoda adalah Ag ya. Ag yang akan tereduksi. Jadi Ag plus 1 elektron menjadi Ag. Nah, jadi ini untuk soal yang 39A jawabannya kayak gini. Ya. Kemudian yang B hukum Faraday lagi ya, menghitung massa logam yang mengendap di katoda. Berarti pakai rumusnya M sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Atau AR per N dikalikan I dikalikan T per 96.500. Sekarang dimasukkan ke sini.
Sama dengan AR dari yang mengendap itu kan AG nih, ya kan? Berarti masukkan AR dari AG 108 dibagi dengan AG persamaan reaksinya ditulis dulu. AG plus NO3 min. Nah, AG itu kan dia muatannya plus 1 ya. Berarti di sini kamu bisa tuliskan untuk N-nya itu sama dengan 1. Berarti 108 per 1. Kemudian dikalikan I arusnya. Arusnya dilihat di sini arusnya 2 ampere. Kemudian dikalikan dengan waktunya. Waktunya 10 menit. Ya, 10 menit. Harus diubah ke dalam detik. Berarti 10 dikalikan 60 per 96.500. Bisa dicoret-coret. Nah, sekarang 108 dikali 2, kemudian dibagi dengan 96.500. 96 aja. 965. Oke, hasilnya adalah 965, sebentar, ini 108 dikalikan 2, dikali 2, kemudian dikali 6 ya. Kemudian baru dibagi 965. Oke, hasilnya adalah 1,34 gram. Satuan jangan lupa ditulis ya, karena di sini massa berarti gram ya satuannya. Oke, nomor 39 udah selesai ya, ini cukup gampang karena soalnya sering sekali Ibu keluarkan pada saat PS, kemudian pra US ya. Ini udah pernah Ibu berikan. Sekarang kita lanjut bahas soal nomor 40, ini Ibu klik dulu. Oke, nomor 40 di sini merupakan reaksi esterifikasi. Nah, ini kalau di pra-US itu soal ini Ibu keluarkan di soal pilihan ganda ya. Karena kan kemarin pas pra-US itu soalnya pilihan ganda semua. Reaksi esterifikasi. Nah, reaksi esterifikasi, maka di sini reaksi pembentukan ester. Berarti di sini pereaksinya atau reaktannya adalah asam alkanoat ya, atau asam karboksilat ditambah dengan alkohol. Ini menghasilkan ester ya. Makanya di sini reaksinya esterifikasi, atau ester itu nama lainnya adalah alkil alkanoat. Ya. Jadi kamu harus tahu nih, ini apa namanya, ini apa, nanti baru bisa diprediksi hasilnya senyawa apa. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, di pereaksinya, 9 mili larutan CH3, CH2, COOH. Dari gugus fungsinya, kita bisa tahu nih, ini asam karboksilat. Berarti namanya adalah depannya asam. Ya. Depannya asam. Sekarang kita tentukan alkananya itu apa. Hitung C-nya. Ini C-nya 1, 2, 3. Ya. Karena C-nya 3, berarti namanya adalah asam propanoat. Ya. Kalau C-nya 1, itu namanya metana. Kalau C-nya 2, itu etana. Kalau C-nya 3, propana. Nah, karena di sini alkanoat, berarti belakangnya oat ya. Jadi namanya asam propanoat. Sekarang yang kedua nih, reaktan yang kedua. Di sini ada OH. Nah, berarti alkohol ya. Alkohol. Nah, alkohol ini namanya apa? Sekarang kita lihat ya, C-nya ada berapa? 1, 2. Ada 2 C, berarti alkoholnya adalah etanol. Sekarang direaksikan. Asam propanoat ditambah etanol. Nah, hasilnya adalah alkil alkanoat ya.
si etanolnya ini akan menjadi alkil. Nah, sedangkan asam propanoatnya ini yang akan menjadi alkanoatnya. Berarti ini namanya hasilnya adalah etil propanoat. Nah, ini untuk yang A ya. Nah, kemudian untuk yang B berarti kamu harus menuliskan atau menggambarkan struktur dari senyawa yang dihasilkan di A. Kalau misalkan A-nya kamu salah, berarti otomatis yang B-nya juga bakal salah, karena kan ikut yang A ya. Jadi yang B itu kamu diminta untuk menggambarkan rumus struktur ya, atau gambar struktur dari etil propanoat. Nah, karena di sini ester, berarti kamu bisa tuliskan dulu nih. Tuliskan gugus fungsinya. Ya, kalau asam alkanoat itu kan COOH nih. Kalau alkohol itu kan OH. Nah, kalau ester itu COO. Ya. Berarti kalau namanya etil propanoat, kamu bisa gambarkan COO-nya dulu. Nah, ini gugus fungsinya ya, COO. Kemudian, untuk etilnya, dia akan terikat dengan yang O ini. Berarti gambar etil ya, bisa C2H5 atau CH2, CH3. Kemudian, yang propanoatnya kamu bisa tuliskan, propanoat kan C-nya 3, berarti ini C-nya 1, C2, C3. Nah, jadi ngitung satunya itu dari C yang terikat dengan O ini ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini namanya propanoat. Nah, ini propanoatnya. Nah, ini namanya alkilnya atau di sini etil. Nah, sehingga senyawa ini yang kita sebut sebagai etil propanoat. Gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk pembahasan soal latihan soal ujian sekolah sudah selesai. Semoga nanti saat ujian sekolah di hari H diberikan kemudahan. Dan Ibu mohon sekali kalian kerjakan soalnya dengan sejujur-jujurnya, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Dan kemudian ikhtiarnya, usahanya harus disertai dengan doa ya. Jangan lupa. Oke, cukup ya untuk pembahasan latihan soal ujian sekolah. Cukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.